Xiao Huo kembali ke masa lalu di tahun 90-an melakukan hal pertama adalah segera mencari kepala pabrik minuman yang hampir bangkrut, dan memberitahu bahwa dia bisa menyelesaikan masalah di pabrik. Namun, kepala pabrik sama sekali tidak percaya, karena saat ini pabrik sudah berhutang 300.000 untuk barang. Namun, minuman di gudang sudah menumpuk seperti gunung, dan tidak bisa terjual sama sekali. Namun, Xiao Huo sangat percaya diri. Sebenarnya ini sangat sederhana, hanya perlu meluncurkan sebuah acara buka tutup berhadiah. 2/3 dari asisten cukup untuk menempelkan hadiah di setiap tutup botol. Buka tutup berhadiah. Betul sekali. Hadiah terkecil ditetapkan sebagai beli 1 gratis 1. Kepala pabrik mendengar itu dan merasa ide Xiao Huo memang bagus. Namun, dia khawatir tentang 2/3 tingkat kemenangan. Khawatir itu akan membuat pabrik tidak bisa menghasilkan uang sama sekali. Sebaliknya, pabrik mungkin akan tutup lebih cepat. Namun, Xiao Huo membuatnya tenang. Dia berkata bahwa ini hanya tingkat kemenangan awal. Selama menunggu reputasi dan penjualan meningkat, kemudian menurunkan tingkat kemenangan untuk meningkatkan keuntungan. Pada saat itu, jangan katakan bahwa pabrik bangkit dari keterpurukan. Bahkan mengalahkan Coca-Cola dari luar negeri juga sangat mungkin. Kepala pabrik saat ini juga hanya bisa melakukan segala cara walaupun kemungkinannya kecil. Segera meluncurkan acara beli 1 gratis 1. Ambil itu. Beli 1 gratis 1. Kamu sudah memenangkan hadiah ini. Cepat ambil 1. Ayo Xiao Huo. Tidak perlu bayar lagi. Boleh, beli 1 gratis 1. Ayo anak-anak, ambil ini. Guru, beli 1 gratis 1 lagi. Sangat bagus. Ayo anak-anak, ambil 1 lagi. Beli 1 gratis 1. Teman-teman, kami dari pabrik minuman Changle. Jujur apa adanya. Beli 1 gratis 1 adalah hadiah terendah. Hadiah tertinggi kami adalah sebuah TV besar. Asalkan beli, langsung bisa tukar hadiah. Cepat, segera berikan 1 kepada saya. Saya juga mau. Ternyata, kegiatan ini sangat populer setelah diluncurkan. Minuman di lokasi benar-benar tidak mencukupi permintaan. Tidak hanya menghabiskan stok yang terakumulasi di pabrik, bahkan harus mengatur pekerja untuk lembur produksi, agar bisa mencukupi kecepatan penjualan. Pabrik minuman Changle kami memiliki banyak kios seperti ini. Di seluruh kota ada banyak. Semua, cepat pergi rebut. Sudah habis, cepat pergi. Teman-teman, saya pergi duluan. Ayo pergi. Tidak usah. Apa? Apakah pabrik kita meledak? Kepala pabrik. Bukan pabrik yang meledak. Minuman kita laku keras. Itu hanya mengandalkan 1 titik. Dalam beberapa menit, sudah habis. Kepala pabrik. Permintaan melebihi pasokan. Permintaan sudah melebihi pasokan. Kepala pabrik. Ini sangat bagus. Ternyata Xiao Huo adalah seorang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia diadopsi oleh orang terkaya. Dia awalnya berpikir bisa hidup dengan hidup makmur. Namun setelah itu, orang tersebut menemukan anak kandungnya. Sama sekali tidak menganggapnya sebagai manusia. Tidak hanya merebut perusahaan yang dibangunnya sendiri, tapi juga membuangnya yang sakit ke dalam salju dan membiarkannya mati. Meskipun akhirnya orang tuanya yang asli datang mencarinya, ingin membawanya ke rumah sakit, namun sudah terlambat. Begitulah Xiao Huo akhirnya meninggal di pelukan orang tuanya. Hingga saat terakhir, Xiao Huo baru mengerti siapa yang sebenarnya peduli padanya. Namun mungkin karena takdir, melihat dia yang terlalu malang, bahkan memberinya kesempatan hidup kembali. Kembali ke tahun 1990, tahun yang penuh dengan peluang. Dan kebetulan adalah hari dia membawa seluruh tabungan keluarga. Hari dia pergi menemui orang tua angkatnya. Ini adalah kehidupan baruku. Tahun 1990. Sangat baik. Wan Xin, ibu maafkan aku. Pada waktu itu, anak nakal ini memanfaatkan saat dia mabuk, membuatmu hamil. Sekarang dia meninggalkanmu begitu saja. Seandainya kamu tidak menyelamatkanku saat itu, aku mungkin sudah mati sejak lama. Kamu menganggap dirimu sebagai menantu. Aku rela. Xiao Huo bersumpah seumur hidupnya, tidak akan mengecewakan orang tua lagi. Maka dia langsung berlutut di tanah, memohon agar mereka memaafkan. Aku tahu aku adalah orang yang tidak berperasaan dulu. Aku bersumpah, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Anak, segera bangkit. Maaf semua, tapi tolong percayalah pada saya. Aku nanti pasti akan membuat hidup kita semua lebih baik. Namun adik perempuan tidak percaya. Kakak akan tiba-tiba berubah baik. Sama sekali tidak memberinya wajah yang baik. Ibu baru ingin berkata beberapa kata untuk anaknya. Namun di detik berikutnya dia terjatuh di tanah. Sampai di rumah sakit, dokter baru memberitahu mereka, ibu menderita karena kerja keras yang berlebihan, ditambah dengan kekurangan nutrisi yang berkepanjangan. Inilah sebabnya ia tiba-tiba pingsan. Semua salahku.
Di kehidupan sebelumnya, aku sudah tahu bahwa ibu tidak sehat, tetapi masih saja menghabiskan uang untuk menghormati keluarga Wang. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Di kehidupan ini, di ibu kota kami, bahkan uang perjalanan sudah habis. Mana ada uang untuk membeli makanan? Kamu istirahat di sini dulu. Aku akan pergi menangkap ikan untuk membuat sup ikan untuk kalian, agar kamu dan Wan Xin bisa mendapatkan energi. Tunggu sebentar. Aku akan kembali segera. Katakanlah, ikan di musim dingin ini sangat sulit didapat. Meskipun begitu, namun di musim dingin yang dingin ini, siapa yang akan datang ke sini untuk memancing? Lihat, itu kan baru saja pulang dari kota. Diusir oleh keluarga Wang. Menjadi pemuda palsu di keluarga Lin Yang. Benar juga, Tuan Lin. Kamu ini bersiap-siap untuk membawa ikan kepada keluarga Wang, kan? Kamu sangat berbakti ya. Menurutku, dia terhadap orang tua kandungnya bahkan tidak 10% baiknya dibandingkan keluarga Wang. Lihatlah, anak laki-laki Lin ini sangat angkuh, tidak mau memperhatikan kita. Kamu tidak tahu berterima kasih. Tidak akan ada akhir yang baik. Cukup, Guru. Tadi saya pergi ke tepi sungai, menangkap beberapa ikan, ingin membuat sup ikan untuk orang tua saya. Apakah kita bisa membuatnya di sini? Bisa. Di hari dingin seperti ini, monyet kecil kamu menangkap begitu banyak ikan, akan diberikan kepada orang tuamu sebagai sup ikan. Sekarang, seperti kamu, orang yang begitu berbakti, sudah tidak banyak lagi. Ini semua adalah yang seharusnya saya lakukan. Begini, kamu pergi panggil orang tuamu turun. Ikan ini, saya bisa siap dalam sekejap. Itu merepotkanmu. Tidak ada masalah, tidak masalah. Lin Yang, palsu ini, datang ke sini untuk apa? Apa dia sudah tahu? Ayahku dirawat di sini, jadi dia datang untuk mengekornya lagi. Guru, tadi orang itu mencarimu untuk apa? Saat itu dia adalah orang yang sangat berbakti. Lihat, Guru, kamu sudah menangkap begitu banyak ikan. Biarkan saya memberikan kepada orang tuanya sebagai sup ikan untuk diminum. Ternyata saya benar. Ini disebut palsu. Benar-benar. Bahkan bisa jatuh dari dinding. Saya tidak tahu pekerjaan ini. Begitu berbahaya. Lagi pula, dulu bukan Lin yang semua ini. Apakah kamu pergi dengan sengaja? Jangan sebutkan tentang barang palsu itu. Tidak mengerti apa yang dikatakan. Saya baru saja di kantin rumah sakit, melihat Lin yang palsu itu. Bagaimana dia tahu? Ayahmu yang terjatuh. Sungguh anjing yang buruk ya. Tidak peduli seberapa banyak dia terjatuh. Jadi, aku melihat dia sama sekali tidak menyerah. Sebelumnya juga bilang, ingin menjauhkan diri dari kita. Jujur saja, itu hanya untuk membuat kita lebih peduli padanya saja, bukan? Ngomong-ngomong, saya mendengar dia pergi ke sungai untuk menangkap ikan dengan sengaja. Meminta koki rumah sakit untuk membuat sup. Siap untuk Anda minum. Tentu saja tidak akan minum. Minumlah. Kenapa tidak minum? Itu adalah hadiah dari Lin yang sendiri untuk kita. Kita tidak pernah bilang, minum supnya. Biarkan dia kembali ke keluarga Wang. Sudah ada kesempatan tapi tidak diambil. Sialan ya. Aku kira dia segera akan datang dengan senang hati. Membawa sup itu datang. Acang, ya. Lin yang benar-benar membuatkan kita sup ikan. Dia beberapa hari ini sudah membawa kita ke rumah sakit lagi. Dan juga secara pribadi bilang untuk turun ke air menangkap ikan. Saya merasa seperti bermimpi. Anak laki-laki sudah dewasa. Ya, dia baru saja bilang kepada saya. Dia dan Wan Qin pergi mengurangi biaya untukmu. Akan segera kembali. Siapa yang tahu dia? Apakah dia sedang menipuku lagi? Sup ikan panas sudah datang. Bu, benar-benar ada sup ikan. Harumnya enak. Lao Chen, ini sup ikan rumah siapa? Semuanya sedang makan di kantin. Di sini tidak ada. Ini adalah anak Lin keluarga lama, Lin Yang. Menangkapnya di danau. Jika kamu ingin makan ikan, pergi menangkap sendiri. Kamu, jangan bergerak. Ikan ini gemuk dan besar. Ini adalah yang terbesar yang saya lihat dalam beberapa bulan ini. Ikan terbesar. Anakmu, tanpa ragu, langsung memasak sup untuk kalian. Anak ini, benar-benar berbakti. Baik, makan pelan-pelan. Ayah, ibu, ini benar-benar Lin yang membuatkan kita sup ikan. Kenapa belum datang? Jadi penipu di internet itu sudah datang lebih awal. Benarkah? Sudahlah, kita tidak menunggu lagi. Mari kita langsung pergi ke kantin untuk minum. Lagi pula supnya dia memang ditujukan untuk kita. Oke, mari kita langsung ke kantin. Kita bisa makan kapan?
Jangan terburu-buru. Tunggu kakak dan ipar kamu kembali. Kalau begitu, saya mau ambil mangkuk dulu. Sungguh, maaf. Lupakan, itu mata kamu yang meremehkan. Ada apa? Apa kamu tidak peduli dengan hidupmu? Dia adalah orang kaya yang pamer di antara kita. Anak muda dari keluarga Wang. Sangat kaya. Kita di desa tidak bisa bermusuhan dengan mereka. Ayo cepat pergi. Putus hubungan dengan desa. Sangat malang. Itu bukan keluarga Lin. Kenapa di mana-mana bisa bertemu dengan sekelompok orang desa ini? Busuknya ada di sini. Dari mana kalian mendapatkan sup ikan ini? Ini adalah sup yang direbus oleh anak kami untuk kami. Diberikan untuk kalian. Saya rasa kalian yang mencurinya. Siapa yang tidak tahu? Lin yang sama sekali tidak menghargai. Kalian ini orang-orang miskin. Dia setiap hari berlutut dan menjilat. Ingin datang ke kota dan menjadi anak bagi keluarga Wang. Mereka berharap kalian semua mati. Masih bisa memberikan kalian sup ikan. Cepat bangun. Orang tua, ini adalah tempat untuk orang-orang seperti kalian. Apakah ini tempat untuk orang desa? Apa yang kamu mau lakukan? Ternyata ini milik keluarga Lin. Barang sepele yang menyedihkan ini. Cepat jauhkan diri dari kami. Dan jauhkan dari sup ikan kami. Sangat kotor. Sup ikan ini adalah yang diberikan Lin yang kepada kami. Jika harus pergi, biarlah kalian yang pergi. Xiao Jian, bawa. Omongannya besar. Berani-beraninya menyuruh kami pergi. Juga tidak tahu kalian dari mana mencuri sup ikan ini. Bahkan tidak tahu malu. Mengklaim bahwa itu milik kalian sendiri. Juga tidak melihat ke cermin. Lihatlah penampilan menyedihkan kalian. Satu persatu, hidup kalian tidak ada harganya. Seandainya aku kalian, lebih baik mati cepat dan lahir kembali. Xiao Jian, jangan terburu-buru. Kita tunggu kakakmu kembali. Dia kembali, hanya seperti anjing. Berdiri di samping melayani kami. Menghidangkan teh dan air untuk kami. Anak, dukung dia. Baiklah. Ini juga ada kepala ikan. Kepala ikan itu sangat berharga. Jangan minum lagi. Anakku memang berbakti. Ini untuk ayah kami. Lepaskan. Lepaskan aku. Cari mati, ya. Bajingan busuk. Berani kau memukul putriku. Lin Hai Tang, beraninya kamu. Pikirkan baik-baik. Berani menyentuh anakku. Aku ingin keluargamu dikubur bersama. Orang tua, ayo. Pukul di sini. Kepala rumah, sabar. Jangan bikin masalah bagi anak kami. Orang tua. Kamu memukulku. Kamu tidak bisa membayar. Aku akan memukulmu. Aku tidak mampu mengganti rugi. Kupon pangan ini. Silakan pergi dengan cara kalian. Tidak apa-apa, kan? Ini karena ayah yang tidak berguna. Maaf telah membuat kalian menderita. Supnya hampir dingin. Nak, minum sup. Baiklah, nak. Sudah makan dengan baik, kan? Aku sudah cukup minum. Yang tersisa bawa saja untuk memberi anjing. Lagi pula tidak boleh murah. Sekumpulan orang miskin ini. Baiklah. Kalian tidak ingin minum sup ikan? Pergi berebut dengan anjing saja. Aku tidak akan kembali. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Apakah kamu benar-benar menganggap Lin yang sebagai penyelamat? Aku bilang padamu, anakku, membenci memiliki orang tua miskin sepertimu. Membenci kalian yang miskin. Membenci kalian yang orang desa. Lebih membenci kenapa kalian harus melahirkannya. Lin yang tidak benar-benar menipu kita, kan? Tidak mungkin. Cepatlah kembali. Anakku sudah terkena flu. Anakku sudah terkena flu. Nenek tua, apa yang kau lakukan? Aku ingin memukul, akan kutindak. Apakah kau berani menghampiriku? Apakah kau berani memukul ibuku? Apakah kau masih ingin bertindak? Sekali pukul sudah cukup. Mengapa kalian masih bertindak? Apakah kalian masih menghormati hukum? Hukum ada di sini. Keluarga Wang adalah dia. Kalian ini para wanita desa, apa sih kalian? Aku yang ingin memukul, ya aku akan memukul. Ingin menghina, silakan. Ini terlalu berlebihan. Kamu ini siapa dibandingkan nenek moyang? Kalau aku tahu lagi, dalam mulutmu, seolah-olah ada kata, makanan. Aku akan memukulmu juga. Kalau tidak, bagaimana bisa bilang, kalian orang-orang desa ini, selalu dibuli. Karena kalian bodoh.
Kalian pantas mendapat ini. Akan kubunuh kamu. Apa yang kau lakukan? Apakah kau berani bertindak? Makanan. Pukul dia. Pukul anak dengan keras. Jika ada masalah, ibu akan melindungimu. Baiklah. Makanan. Istri dan putri. Anak laki-laki. Aku akan mengabaikanmu bahkan sebagai hantu. Kami salah. Jangan buat keributan lagi. Aku tidak mau apa-apa lagi. Aku yang akan membuatkannya untuk kalian. Jangan buat keributan lagi. Huang Xijun, kakakku tidak akan membiarkanmu lolos. Baiklah, nah aku akan menunjukkan padamu hari ini. Dia Lin yang bisa apa padaku. Huang Xijun. Siapa dia? Kau mencari mati.